Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Bapak guru baru di sini dalam pelajaran matematika, insyaallah. Nama Bapak terbaca lah. Nama Bapak Ahmad Haikal Syahrian, bisa dipanggil Pak Haikal. Kita absen dulu lah. Kelas 7B. Ahmad Romero Halim. Masih dulu. Abdul Hafiz. Adam Zaim. Dio Pramudia. Ahmad Irwansyah. Dio Pramudia Asdi. Fatur Rahim. Habibi Zaki Albani. Muhammad Akbar Dwi Cahyo. Muhammad Akila Arkananta Bagaskoro. Muhammad Ardan Mahendra Dewa. Muhammad Ashifa Elham Nasution. Muhammad Fadri Marzuka Gani. Muhammad Farid Rizky Alfandi. Muhammad Khairur Ridho. Muhammad Rafi Andika. Muhammad Raihan Akram Ramadan. Muhammad Sultan Rozan At-Taris. Ada 3 orang yang masih di rumah, yang masih karantina. Nah, sebelumnya sama Pak Puji sudah sampai mana? Ada yang ingat lah? Pelajaran sebelumnya sama Pak Puji. Sampai? Di bukunya halaman berapa tuh? Ada. EPB KPK lah. Ya. Sudah selesai lah EPB KPK. Sudah.
Kita masuk ke bab 2, himpunan. Coba buka halaman 113. Sudah semuanya? Nah, kita masuk ke himpunan. Himpunan ini suatu kumpulan yang bisa kita kelompokkan. Jadi bisa kita golong-golongkan gitu. Coba kita baca dulu yang contoh tuh. Halaman 113 yang bawah. Yang pertama, kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Yang kedua, kumpulan siswa laki-laki. Yang ketiga, kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Yang keempat, kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S. Yang kelima, kumpulan binatang yang berkaki 2. Yang keenam, kumpulan negara di Asia Tenggara. Nah, itu contoh himpunan. Kalau coba lihat di belakangnya. Nah, itu kumpulan yang termasuk bukan himpunan. Kita lihat kumpulan kota-kota besar di Indonesia, kumpulan orang kaya di Indonesia, kumpulan siswa yang pandai di sekolahmu, kumpulan gunung yang tinggi di Indonesia, kumpulan pelajaran yang disenangi siswa, kumpulan makanan yang lezat. Nah, ini jadi bukan himpunan. Kenapa? Karena tiap-tiap orang beda-beda. Coba kita lihat kumpulan makanan yang lezat. Misalnya menurut siapa namanya? Menurut Rendra yang nyaman tuh nasi goreng. Kalau menurut siapa namanya? Fadri. Kalau menurut Fadri misalnya nasi kuning. Dari 2 orang aja sudah beda himpunannya, isi anggotanya. Nah, itulah kenapa yang himpunan tuh hanya kelompok yang bisa kita sepakati sama-sama. Coba kita lihat yang contoh awal tadi, yang halaman 113. Yang pertama, kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Coba sini, siapa aja yang lahir bulan Agustus? Ada? Nah, ada. Ada. Siapa namanya? Raffi. Nah, berarti nomor 1 anggotanya siapa? Raffi. Nomor 2, kumpulan siswa laki-laki. Berarti anggotanya apa? Di sini semuanya. Nah, berarti yang di sini masuk semuanya. Siapa aja namanya tuh? Nah, banyak semuanya di sini. Yang ketiga, kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Apa aja? Mangga. Pak, mangga. Apa lagi? Manggis. Melon. Apa lagi? Markisa. Ada lagi lah? Nah, pokoknya yang di mukanya M. Yang keempat apa tuh? Kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S. Surabaya. Ya. Surabaya. Apa lagi? Salatiga. Solo. Semarang. Sungai Danau.
banyak lagi lah. Apa-apa aja tuh Sungai Andai. Yang kelima tuh apa? Kumpulan binatang yang berkaki dua. Bebek, ayam itu. Yang keenam apa? Kumpulan negara di Asia Tenggara. Apa aja tuh? Kamboja, Coba satu-satu. Singapura, Coba Rendra sebutkan. semuanya. Ya. Yang tahu aja, yang tahu aja. Yang tahu aja apa? Indonesia, Singapura, Vietnam, Myanmar, Thailand, Kamboja, Filipina, Laos, Timor Leste masuk ya. Nah itu himpunan tuh jadi suatu kelompok yang kita bisa sepakati. Kita kan ada berbeda di situ. Misalnya kayak himpunan buah yang diawali huruf M, mangga, manggis, melon, markisa, kita ada berdebat loh kalau ini mukanya M beratan. Sama semuanya loh. Kayak ini himpunan kota yang awalnya huruf S. Kita sepakat loh semuanya, Surabaya, Salatiga, Solo, Semarang, isinya dan lain-lain. Nah kalau yang bukan himpunan tuh kita bisa aja ada perbedaan. Kayak misalnya yang pertama tuh kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Ada yang menyambat Banjarmasin kota besar, ada yang menyambat Banjarmasin bukan kota besar. Nah, jadi kita bisa ada berbeda situ, makanya itu bukan himpunan. Kayak tadi kumpulan makanan yang lezat, jar Rendra misalnya nasi goreng, jar si siapa namanya Padri misalnya nasi kuning. Nah itu kan beda-beda sudah. Nah himpunan tuh anggotanya kita tuliskan pakai kurung kayak ini, namanya kurung Kurawa. Kurawa. Sudah. Nah, sekarang kita masuk ke bilangannya, himpunan bilangan. Kita tahu ada namanya bilangan asli. Lalu ada bilangan cacah, ada bilangan bulat, ada bilangan pecahan. Nah, bilangan asli mulainya dari mana? Dari 1 kah dari 0? Kalau bilangan asli mulainya dari 1, 2, 3, sampai seterusnya. Bilangan cacah dari mana? Dari 0, 1, 2, 3, seterusnya. Kalau bilangan bulat bisa dari negatif berapa?
Nah, jadi mulai negatif yang paling besar sampai ke positif yang paling besar. Asalkannya bilangan bulat, kada ada pecahan. Nah, kalau ini bilangan pecahan sama kayak bilangan bulat, tapi di sini pecahan. Misalnya bentuknya negatif, titik-titik. Per 2 maksudnya. Negatif. Nah ini himpunannya karena terpakai di soal-soal misalnya tuliskan anggota himpunan bilangan asli, kita tuliskan yang itu. Misalnya tuliskan bilangan anggota bilangan cacah, berarti anggotanya mulai dari 0. Kalau bilangan bulat berarti negatif masuk. Kalau bilangan pecahan asal bentuknya pecahan, bisa positif bisa negatif. Coba misalnya ini sudah. Nah, ini masuk yang mana? Bilangan asli masuk lah? Masuk. Prima. Karena kita bahas yang prima kan. Di sini dulu. Ini masuk lah? Bilangan asli. Masuk loh. Bilangan cacah masuk lah? Masuk. Bilangan bulat? Masuk. Pecahan? Berarti bukan pecahan. Nah, berarti 3, 5, 7 masuknya ke bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat. Kalau misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau ini Bang, masuknya di mana? Pecahan masuk lah. Karena ada pecahannya berarti boleh kita masukkan di sini. Kalau bilangan bulat masuk. Bilangan cacah masuk. Bilangan asli masuk. Nah, karena tadi ada yang nyambat bilangan prima, kita masukkan di sini gini. Nah, ini ada bagian-bagiannya lagi. Nah, kalau 2, 4, 6, 8 tuh bilangan apa? Bilangan genap, iyalah. Kalau 1, 3, 5, 7 ganjil. Nah, kalau prima itu bilangannya apa? Bilangan prima. Apa tadi bilangan prima? Tidak bisa dibagi. Kecuali dirinya sendiri. Nah, bilangan genap apa? Bisa kita definisikan, bisa kita artikan. Bilangan yang bisa dibagi 2, ya. Kalau bilang ganjil, Bang? Bilangan apa? Ini kan bilangan yang bisa dibagi 2, berarti ini tidak bisa dibagi 2.
Silakan dicatat dulu. Sudah? Belum? Sudah? Masih ada yang belum? Yang di belakang sudah? Nah, coba buka halaman 116. Itu ada yang ayo kita berlatih. Yes. Ya. Nomor 1. Coba baca. Mana yang berarti? Yang
halaman 116. Sudah. Yes. Sudah kelihatan? Nah, kita jawabi di antara kumpulan berikut ini, manakah yang termasuk himpunan dan yang bukan termasuk himpunan? Berikan alasan kalian. Yang A, coba Adam Zaim. Adam Zaim. Baca soalnya. Adam Zaim yang mana? 1A baca. Coba. Halaman 116. 116. Yang A. Coba baca. Kumpulan binatang yang berkaki dua. Nah, itu himpunan kah bukan? Himpunan atau bukan? Himpunan lah. Nah, yang A itu himpunan. Yang B, coba Ahmad Irwansyah. Nah, itu himpunan atau bukan? Bukan. Kenapa? Karena kita bisa berbeda dalam mendefinisikannya, bisa berbeda dalam menyebutkan anggotanya. Misalnya jersey Adam Zaim tadi misalnya yang cerdas di sini, yang orang-orang di muka misalnya. Tapi jar di belakang yang cerdas misalnya di sini, yang duduknya di belakang misalnya. Nah, itu kan ada beda-beda. Nah, jadi itu bukan himpunan. Yang C, Dio Pramudia Asdi. Nah, itu himpunan kah bukan? Yalah. Ya. Yang D, kumpulan siswa yang tingginya di atas 160 cm, Fatur Rahim. Yang D. Di belakang ada kanan aja. Coba Fatur Rahim, baca yang D. Ya. Ini remote-nya. Ini remote-nya. Coba yang lain. Kumpulan lukisan yang indah, himpunan atau bukan? Kenapa? Karena bisa beda-beda. Tiap orang beda-beda. Yang nomor 2 tuh jawabnya benar atau salah? 2A. Habibi. Habibi mana Habibi? Benar. Yang pertama. Benar. Yang B, Muhammad Akbar Dwi Cahyo. Mana Muhammad Akbar? Yang B. Kalau
tulisannya kayak ini. Itu anggota namanya. Ini bacanya anggota dari titik-titik. Kalau yang bergaris berarti bukan anggota. Nomor 1, yang B, 1 bukan anggota himpunan bilangan asli. Benar? Tadi bilangan asli 1 masuk lah? Masuk, berarti itu anggota lo. Yang C, negatif 4 anggota himpunan bilangan cacah. Salah. Kenapa? Karena bilangan cacah mulai dari 0. Setengah bukan anggota himpunan bilangan bulat. Benar? Nah, bukan anggota lah. Nomor 3, tulislah 3 kelompok yang merupakan himpunan dan 3 kelompok yang bukan merupakan himpunan. Coba, misalnya apa aja? Yang himpunan. Ya. Kalau yang bukan himpunan, Bang, contohnya apa aja? Kota-kota besar tadi. Pelajaran yang disenangi, boleh. Makanan favorit. Nomor 4, tulislah anggota dari himpunan berikut. Yang pertama, himpunan kendaraan yang rodanya 4. Apa aja? Mobil. Truk 6. Apalagi? Pokoknya mobil dan kawan-kawannya. Yang 4B, himpunan warna lampu lalu lintas. Merah, kuning, hijau. Yang C, himpunan bilangan asli kurang dari 10. Bilangan asli. Himpunan bilangan asli kurang dari 8. Ya sudah tadi. Kita masuk ke penyajian himpunan. Nah, kalau di buku tuh ada 2 cara penyajian himpunan. Yang pertama, dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya. Misalnya contoh tuh, himpunan A anggotanya 357, himpunan B anggotanya 2357, himpunan C anggotanya A, I, U, E, O, himpunan D anggotanya titik-titik, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, seterusnya. Nah, itu langsung disebutkan anggotanya. Nah, yang kedua, cara penyajiannya di halaman 119. Belum. Yang kedua di halaman 118.
dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Contohnya, A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Nah, itu disebutkan sifat-sifatnya aja. Anggotanya kita yang disuruh mencari. Yang pertama itu apa? Anggotanya. Himpunan semua bilangan ganjil lebih dari 1 kurang dari 8. Berarti berapa aja? Himpunan bilangan ganjil yang lebih dari 1 kurang dari 8. Berarti berapa aja? 3, 5, 7. Nah, ini berarti anggotanya A. Nah, yang B, Bang. Himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Prima apa ya? Yang kurang dari 10? 2, 3, 5, 7. 1 bukan prima. Nah, yang C adalah himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. Huruf vokal itu apa aja tadi? A, I, U, E, O. D adalah himpunan bilangan bulat. Berarti semua bilangan bulat masuk di himpunan D. Nah, cara yang ketiga tuh dinotasikan dalam pembentuk himpunan. Cara ketiga. Nah, jadi misalnya bentuknya kayak ini. Himpunan A, anggotanya kurung. Misalnya sini X. Nah, ini bentuknya kayak ini. Contohnya di halaman 119 yang contoh tuh. Yang A misalnya. X Nah, cara membacanya kayak Pak? Di buku ada dituliskan tuh. Nah, himpunan A, anggotanya X, di mana X titik-titik. Coba kita ini. Himpunan A, anggotanya X, di mana X-nya lebih dari 1, X-nya kurang dari 8. Kita bacanya kayak ini. Ini kan X lebih dari 1, X-nya kurang dari 8. Biasanya kan X lebih dari itu kayak Pak, kayak ini loh. Nah, karena kita bacanya dari kanan ke kiri, lalu dari kiri ke kanan, maka ini jadi lebih dari. X anggota bilangan ganjil. Bisa? Coba yang kedua, B, Y, di mana Y-nya kurang dari 10. Y adalah bilangan prima. Berarti bilangan yang kurang dari 10 dan bilangan prima. Nah, itu maksudnya. Anggotanya apa? Sama kayak ini tadi. 3. Nah, nih. 2, 3, 5, 7. Yang Z, yang C, Z, di mana Z adalah huruf vokal dalam abjad Latin. Anggotanya apa? A, I, U, E, O tadi. Nah, itu cara penulisannya. Karena di soal-soal bisa beda-beda macam-macam. Yang ini tadi bisa lah bacanya. Atau ada pertanyaan? Bisa aja. Ya. Itu kada dibaca. Kita langsung aja ke sini. A anggotanya langsung ke itu. A anggotanya X, di mana X-nya lebih besar dari 1, kurang dari 8, X bilangan ganjil. Ini bisa ini loh.
bisa di mana, atau sedemikian hingga. Nah, bisa pilih antara dua nih. Sudah. Nah, kita latihan mengubah yang ini, cari anggotanya. Kalau misalnya kayak ini, Bang, X nah ini dulu, ini bacanya kayak Pak. Kita mulainya dari sini, X, di mana X lebih dari negatif 1 kurang dari 1. Nah, berarti X-nya isinya apa? Isinya bisa 0. Kita belum tahu lagi di sini anggota bilangan apa. Kalau misalnya pecahan berarti bisa masuk setengah, bisa masuk berapa gitu. Kalau misalnya kayak ini, Bang. Ini kan kurang dari, bisa juga kurang dari sama dengan. Nah, X lebih dari sama dengan 1, kurang dari sama dengan 2. Jadi kita mulainya dari X-nya langsung. Kalau ke kiri membacanya ini jadi lebih dari sama dengan, kalau ini kurang dari sama dengan. Nah, ini nah, bedanya apa dengan yang ini, yang biasa? Kalau ini satunya masuk juga, duanya masuk juga, dihitung. Berarti kalau X-nya lebih dari sama dengan 1, kurang dari sama dengan 2, berarti 1 dan 2. Nah, itu masuk.
Sudah? Belum? Masih ada yang nyata. Nah, coba kita tuliskan ini. Ini sudah. Nah, misalnya X lebih dari 1, berarti X-nya apa? Mulai dari mana? Mulai dari 2, 3, 4, seterusnya loh. Kalau misalnya X lebih dari sama dengan 1, berarti satunya ini masuk juga di sini. 1, 2, 3, 4. Nah, ininya masuk juga. Sama kalau kurang dari sama dengan. Ya. Kita mencari ini ya, mencari anggotanya di mana. Anggotanya apa aja, makanya kita tuliskan kayak itu. X-nya lebih dari sama dengan 1, X-nya kurang dari sama dengan 2, berarti anggotanya antara sini sampai sini. Kayak ini misalnya, mana tadi? Nih. X-nya lebih dari 1, X-nya kurang dari 8, berarti X-nya antara 1 sampai 8. Tapi ini kira masuk, kenapa? Karena ini bukan sama dengan. Nah, reda sama dengannya. Nah, berarti mulai dari 2, 3, 4, kalau ini bukan bilangan ganjil. 5, sampai berapa tuh? Sampai 7. Nah. Ya. Halaman 119 ya buka. Yang di bawah. Nomor 1 itu kita disuruh melengkapi titik-titiknya, isinya apa aja. Nomor 1, coba baca dulu si siapa depan nih? Rendra, baca Rendra. Himpunan A sama dengan dalam kurung apa? Harus langsung ya. Bilangan caca kurang dari 5. Jika disajikan dengan menyebutkan anggota, maka A Sama dengan 0, 1, 2, 3, 4. ya. Dan langsung dijawab Ustaz. Jawab langsung. Dan jika disajikan dengan notasi pembentukan himpunan, maka A sama dengan X X kemudian hingga X kurang dari tadi yang di awal berapa? Kurang dari 5 ya lah. Kurang dari 5 dan X kurang dari X anggota bilangan 1. itu apa tuh? Anggota bilangan cacah. X anggota bilangan cacah. Nah. Sampingnya nomor 2 ya. Di mana
Bacanya dari tengah, X dari X-nya. X lebih dari negatif 2. Lebih dari, itu lebih dari negatif 2 kurang dari 3 anggota bulat. Itu X-nya lebih dari negatif 2. Berarti apa yang lebih dari negatif 2? Berarti X-nya apa? Yang lebih dari negatif 2 apa? Negatif 1, ya lah. 0, berapa lagi? 1, 2. Nah, yang kedua apa? X-nya kurang dari 3. Nah, yang kurang dari 3 apa? 2, 1, 0. Nah, kalau yang masuk keduanya yang mana? Berarti antara sini sampai sini. Nah, itu anggotanya. Lebih dari negatif 2, kurang dari 3. Coba tadi, ulangi. Maka B sama dengan yang di bawahnya, maka B sama dengan negatif 1 lebih dari negatif 2 kurang dari 3, ya. Kurang dari 3, ya. Nomor 3, siapa namanya? Yang di belakang ngantuk kah? Atau sakit parut? Kenapa? Ngantuk. Bilangan asli yang itu 2, 4, 6, 8 anggota apa tuh? Bilangan genap lah. Ya. Atau C, bilangan cacah yang genap. Sama tadi, genap juga. Ya. X di mana? X lebih dari berapa tuh? Lebih dari 1, ya lah. X kurang dari itu anggotanya apa? C. Yang C tadi apa? Anggotanya 2, 4, 6, 8. Nah, ini lebih dari 1 lah. X lebih dari 1, X kurang dari berapa nih? Misalnya kurang dari 9. Nah, kita boleh nuliskannya kayak bentuk ini. Mana tadi? Nih. Kita tulis dulu X-nya di sini. Nah,
Bisa. Nomor 4. Sampingnya siapa? Tidak bisa. Nah, himpunan bilangan real itu campuran antara bilangan pecahan dan ada bilangan akar. Jadi semua bilangan masuk di situ. Makanya tidak bisa disajikan dalam menyebutkan anggotanya. Nah, coba dikerjakan yang ayo kita berlatih halaman 121. 121. Nomor 1 dan 2 aja. Coba kerjakan di buku masing-masing. Di buku masing-masing ya. Kenapa? Harus bisa ditulis soalnya. Kenapa? Nomor 1 sampai 2. 121. Jawabnya di buku aja. Serah aja di buku paket atau di situ. Ya, kurang dari 10. Nomor 1 dan 2 ya. Di buku aja. Terserah kalau mau buku paket atau buku catatan.
Yang D itu maksudnya gimana? Yang mana? D. Nomor 1 D. X di mana X kurang dari sama dengan 9 dan X bilangan asli, berarti bilangan asli yang kurang dari sama dengan 9. Berarti berapa aja tuh? Berarti X 1 diganti dengan bilangan asli. Ya. Penulisannya tetap dari yang kecil ke besar. Berarti bilangan asli mulai dari mana? Mulai dari 1. Di 1, 2, 3. Ya, tetap ditulis dari kecil yang ke besar. Yang X 1 dirubah. Gak usah. Langsung tulis anggotanya aja. Pakai kurung kurawa tadi ya. Ya. Itu habis misalnya kada tersisa, misalnya 15 dibagi 3 tadi berapa? 5 loh, kada ada sisanya. Kalau misalnya 16 kita bagi 3 berapa nih? 5 15. Nah, sisanya 1. Nah, ini berarti kada habis. Ya, yang bisa dibagi 3 pokoknya. Kenapa? Yang D gitu. Itu ada tulisannya X kurang dari sama dengan 9. Berarti sampai 9 aja. Notasi pembentuk hitungan tadi yang cara ketiga, yang ini. Kita tuliskan dulu, itu apa? Bilangan ganjil yang habis dibagi 3 dan kurang dari 10. Berarti kita tuliskan bilangannya dulu. Batasnya berapa tuh? Kurang dari 30 loh. Kita tulis misalnya di sini. Kita tuliskan dulu batasnya. Kurang dari 30. Ini kan X. Anggota ganjil X kurang dari 30. X habis dibagi 3. Nah, hanya kita tulis. Nah, bisa. Ya, kita tulis dulu batasnya berapa? Kurang dari 30. Kurang dari 30. Nah ya, batasnya dulu kita tulis X kurang dari 30, kita tuliskan X anggota ganjil, lalu X habis dibagi 3. Ya. Yang mana? Penyajian himpunan. Nah, itu kan penyajian himpunan ada 3. Yang di mana ya? Penyajian himpunan. Apa pakai yang ini? Ya. Kita cara bacanya dulu. Nih, cara bacanya kan tadi pakai bisa di mana? Yang ini, tanda ini. Atau sedemikian hingga. Ya. Nah, misalnya di sini. Misalnya
Nah, coba perhatikan di sini. Nih, tadi bacanya apa? X di mana atau X sedemikian hingga. Lalu kita langsung lihat ke sini, ke tengahnya. X. Nah, di sini kita bagi dua. Kita baca ke sini dulu, hanya kita membaca ke sini. Ketika kita membaca ke kiri, kita membacanya membalik. Jadi ini kan tandanya kurang dari padahal. Tapi kita baca jadi lebih dari. Nah, ketika kita membacanya kayak biasa dari kiri ke kanan, maka ini tandanya biasa juga. Jadi ini kurang dari. Bisa. Nah, berarti anggotanya apa ya? Ini X-nya genap. Berarti X yang bilangan genap di antara 1 sampai 10. Berarti apa ya genapnya? 2, 4, 6, 8. Nah, itu. Berarti anggotanya ini. Bisa. Itu ada tandanya satu yang ke itu kan tandanya itu kurang dari, tapi ada garis di bawahnya yang nomor 1. Ya, itu kurang dari sama dengan. Berarti masuk juga 12-nya. Termasuk di situ. Terus 12-nya. Ya. Kayak nomor D kan ada juga tuh. F itu kan X, di mana X kurang dari 10, X anggota bilangan cacah. Bisa. Ya. Ya. Yang mana? Yang F. Itu langsung ya. X kurang dari 10, X anggota bilangan cacah. Bilangan cacah mulai dari berapa? 0. Berarti 0 sampai kurang dari 10 berapa tuh? 9 ujungnya.
Kenapa? Coba ulangi lagi. Ya. Itu batasan-batasan aja. Kalau bilangan bulat itu asalkan bukan pecahan, bisa negatif, bisa positif. Kalau bilangan cacah itu mulai dari 0. Kalau bilangan asli itu mulai dari 1. Kalau pecahan itu bisa negatif, bisa positif. Yang penting bentuknya pecahan. Yang kita bentuk ke ini, ke bentuk ini. Dan sudah selesai? Sudah selesai? Kalau belum kita cukupkan dulu. Kita jawab di rumah aja. Jawab di rumah. Jawab di asrama aja. Nanti kita bahas di hari apa nih? Hari Rabu besok lah. Kita bahas. Oke. Kita tutup hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.